Halo semuanya, selamat datang di Channel Driver. Salah satu mobil yang diperkenalkan di ajang IMS 2022 adalah yang ada di sebelah saya ini, DFSK Ceres SF5. Mobil ini merupakan mobil gabungan mesin konvensional dan motor listrik, sehingga mobil ini merupakan mobil hybrid dan memiliki performa yang cukup tinggi. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa spesifikasi yang diusungnya, serta apa saja fitur yang ada di dalamnya, ikuti terus video ini. Nah, bagi Anda yang ingin melihat serta merasakan DFSK Ceres SF5 ini, Anda bisa langsung datang ke Indonesia International Motor Show atau IMS 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret hingga 10 April 2022 di JI Expo Kemayoran. Nah, untuk bagian depan sendiri bisa dilihat, ini tampak seperti sebuah mobil sedan sport, tapi nyatanya tidak. Jika melihat bagian keseluruhan ya, maka mobil ini merupakan sebuah SUV yang bergaya sporty. Dan untuk bagian depannya bisa dilihat, lampu seperti ini, dia desainnya sangat sporty. Memang dia kan kita kepada milik Lamborghini Urus sebenarnya. Nah, untuk lampu utamanya sendiri dia dilengkapi dengan lampu LED, dan untuk bagian sini terdapat lampu LED juga yang menjulur dari bagian atas bagian bawah, sehingga dia tampil begitu agresif serta modern. Dan sebagai sebuah mobil yang masih menganut sistem hybrid, dia dilengkapi dengan grill seperti ini yang berguna untuk meninggikan berbagai komponen yang ada di bagian mesinnya. Lalu untuk bagian bumper sendiri, dia hadir dengan desain yang cukup sporty, dan di sini terdapat sebuah sensor yang tentu berguna untuk fitur radar canggih yang ada pada mobil ini. Nah, untuk bagian sampingnya sendiri bisa lihat velgnya desain seperti ini, dan dia menggunakan pelek berdiameter yang cukup besar. Dia untuk ban ini profil 255/45 ring 20 velg dia ini. Nah, untuk bagian lainnya yang cukup menarik adalah ini, handle pintunya ini. Ini mengingatkan kita kepada milik Range Rover. Jadi dibukanya seperti ini. Ini sangat menarik. Lalu untuk bagian spion, dia juga terdapat kamera 360 di bagian sininya. Lantas sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini dia untuk bagian belakangnya. Bisa dilihat ini seperti sebuah hatchback, tapi sebenarnya ini sebuah SUV tampaknya. Bisa dilihat dari penggunaan pelek yang cukup besar. Dan kita lihat untuk bagian belakangnya, dia juga desainnya cukup sporty, cukup modern. Dan yang paling terlihat, yang paling mencolok adalah lampunya ini. Lampu LED menjulur dari bagian kanan hingga ke bagian kiri, dan terdapat namanya Ceres. Lantas untuk bagian bawah, karena ini merupakan mobil dari pasar Tiongkok, dia masih menggunakan huruf Mandarin seperti ini, yang mungkin artinya adalah Ceres dan SF5. Lalu untuk bagian bumpernya, dia desainnya seperti ini, ada aksen hitam di bagian sini. Lantas untuk membuka bagasi ya, karena kami tidak memegang kunci, mungkin dia membuka bagasi ya mesti lewat anak kuncinya atau dari dalam. Sekarang saya cari dulu tombol di mana untuk membuka bagasinya. Ternyata membukanya bukan dari dalam, tapi bisa dari bagasi. Ini memang tidak terlihat ada tombol, tapi ternyata di bagian bawah wiper ini ada tombol untuk membuka bagasinya. Cukup menarik. Nah, ini untuk ruang bagasinya, dia kapasitasnya ya cukup luas untuk sebuah SUV yang sporty, dan dia juga terdapat nih dia ini untuk melakukan pengisian dayanya. Lantas untuk bagian bawah dari bagasi ini, dia tidak bisa dibuka. Mungkin mobil ini tidak memiliki ban serep karena dia sudah dilengkapi dengan ban dengan sistem RFT. Sekarang kita lihat untuk bagian mesinnya. Nah, ini dia masih ada mesin konvensionalnya. Memang kita tidak mendapatkan spesifikasi lengkap dari mobil ini karena masih dalam tahap perkenalan sebenarnya. Tetapi kami sudah tanya-tanya, mesin konvensional ini sama dengan milik mesin DFSK Glory 560 dan juga 580. Nah, secara keseluruhan, mesin ini berpadu dengan motor listriknya mampu menghasilkan tenaga yang cukup buas, yaitu 374 horsepower serta torsi mencapai 820 Nm. Nah, untuk mesin ini dia berpadu dengan baterai yang memiliki kapasitas 35 kWh, dan juga dia memiliki jarak tempuh yang diklaim mencapai 1000 km jauhnya. Luar biasa. Sekarang kita lihat bagian dalamnya, dan bagian belakangnya dulu kita akan lihat. Let's go. Nah, untuk bagian belakang sendiri bisa dilihat seperti ini dia. Untuk keluasan kabin dia masih cukup luas, serta ini posisi duduk sudah saya sesuaikan. Tinggi saya 177 cm, dan bisa dilihat ini masih ada ruang kaki yang sangat luas. Bahkan untuk bagian headroom dia juga
cukup baik. Ya memang untuk bagian kaki dia tidak terlalu sangat dengan baik, tapi memang mungkin mobil ini dikhususkan untuk pengemudi karena sesuai dengan nafasnya sebuah SUV sport, ya harusnya dia bisa lebih memuaskan pengemudi dibandingkan penumpang yang ada di bagian belakang. Nah, untuk kelengkapannya sendiri bisa dilihat, ini untuk bagian sini dia dilengkapi dengan jahitan asli dan dia soft touch bahannya. Ini keren. Dan untuk bagian sini terdapat wood panel yang dia cukup berkelas itu desain wood panelnya. Lalu lantas untuk atap dia dilengkapi dengan panoramic sunroof sehingga bisa menghasilkan kesan lapang dan juga kesan mewah di dalam ruang kabinnya. Lalu untuk warnanya sendiri bagian dalam ini bisa dilihat, ini dia menggunakan kulit berwarna merah yang terasa aura sporty sangat kuat. Lalu untuk bagian tengah ini dia terdapat lubang angin yang tentu fungsinya untuk mendinginkan ruang kabin baris kedua ini. Lantas ini untuk tempat penyimpanan dan dia juga dilengkapi dengan armrest seperti ini. Ini untuk menyangga tangan Anda, jadi duduk belakangnya cukup nyaman dan dia juga dilengkapi dengan cup holder dan juga tempat penyimpanan di sini. Wow, nice. Oh, sudah ada juga ini tempat pengecasan atau slot USB. Di bagian sini terdapat slot USB dan ada 12 volt dan juga ada pengisian daya 220 volt yang seperti colokan untuk di rumah. Nice. Oke, langsung saja kita ke balik tingkar kemudi untuk mengetahui apa saja yang ada di bagian depannya. Let's go. Nah, ini dia untuk bagian depannya. Bisa dilihat ini desainnya sangat modern, sangat mewah sebenarnya untuk sebuah mobil DVSK. Dan bisa dilihat bagian depannya. Yang saya suka dari mobil ini adalah bukan layar gedenya ini, tapi ini dia penggunaan kisi-kisi AC yang menyambung seperti ini. Ini desainnya sangat clean dan juga benar-benar modern. Nah, yang kedua baru adalah layar besarnya ini. Ini sebenarnya benar-benar mengingatkan kita kepada merek mobil listrik ternama, yaitu Tesla. Tapi sayangnya saat ini saya tidak memegang kunci, jadi saya tidak mengetahui fitur apa yang ada di dalamnya. Tetapi besar kemungkinan fitur-fitur standar seperti Bluetooth audio, lalu juga Apple CarPlay, Android Auto pasti tersedia semuanya di sini. Dan juga untuk pengaturan AC semuanya pastinya ada di bagian layar yang besar ini. Lantas untuk bagian instrument cluster dia full digital. Nah, untuk setirnya sendiri dia desainnya cukup menarik. Dia memiliki desain 2 spoke seperti ini. Dan untuk bagian bawahnya dia flat bottom desainnya. Ini cukup sporty. Untuk bagian kiri ini ada beberapa tombol. Ini sepertinya untuk mengatur cruise control, dan untuk bagian kanan ini untuk mengatur sistem entertainmentnya. Lantas untuk bagian tengah, nah dia ini untuk mengatur penggerak atau transmisinya, dia menggunakan sistem putar seperti ini. Ini cukup common sebenarnya untuk sebuah mobil hybrid. Untuk bagian tengah terdapat sebuah center console dan dia ada wireless charging. Dan wireless charging ini ketika dibuka, ini bisa diangkat lagi. Nah, ini ada center console untuk tempat penyimpanannya. Untuk posisi berkendaranya ini cukup baik, meski dia untuk pengaturan setirnya masih diatur secara manual, tapi dia bisa tilt dan juga teleskopik yang cukup leluasa. Nah, untuk joknya dia bisa diatur secara elektrik untuk maju, mundur, untuk naik, turun, dan untuk ada lumbar supportnya. Jadi berkendara dengan mobil ini cukup menyenangkan. Terus untuk bagian dashboard dia soft touch, semua benar-benar soft touch. Dia tidak ada material keras sama sekali ditemukan di bagian interiornya. Untuk bagian sini dia ini untuk membuka sunroof panoramik ya, dan ini untuk menyimpan kacamata. Dan ini menarik, dia ada tombol SOS. Ini mungkin tombol ini mirip dengan milik merek Hyundai yang di Hyundai Creta, yaitu Hyundai Blue Link. Jadi ketika Anda menekan tombol ini, maka pihak customer care dari Dongfeng di negeri asal di Tiongkok mungkin akan mengontak Anda ketika Anda mengalami suatu masalah ketika berkendara dengan mobil ini. Kalau untuk bagian tengahnya dia juga terdapat masih ada lighter. Ini menarik untuk mobil ini, dan dia juga terdapat USB slot di bagian tengahnya ini, bisa dibuka. Nah, dia juga terdapat center console di bagian tengahnya ini untuk tempat penyimpanan. Dan yang menarik adalah karena ini merupakan sebuah SUV sporty, selain dia warna merah, ini penggunaan joknya ini dia menggunakan jok semi bucket yang benar-benar sporty. Nah, untuk bagian speaker ya, dia sudah menggunakan speaker aftermarket. Ini bisa lihat dia menggunakan speaker dari Huawei Sound, dan ada satu fitur yang hampir saya lupa. Ini dia
dia ada fitur head-up display layaknya mobil-mobil premium asal Eropa. Nice. Oke, sebagai kesimpulan, jika dihadirkan di Indonesia, maka DFSK SF5 ini, DFSK Series SF5 ini akan menarik, bahkan dia akan menjadi SUV bergaya sporty dengan berpenggerak hybrid pertama di Indonesia. Bisa lihat untuk bagian eksteriornya dia cukup sporty, tenaga mesin serta tenaga motor listriknya cukup buas. Lalu untuk bagian dalamnya dia hadir dengan nuansa yang sporty, dan ya ini akan menjadi sesuatu yang baru di Indonesia. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap DFSK Series SF5. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, main juga ke website www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.